Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Faiz Arif Jamil, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, serta seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita dapat hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Niki Metosari sebagai moderator, serta rekan saya yaitu Nita Septiani Lestari dan Rahmat Robani sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen likuiditas. Langsung saja pada materi pertama yang akan saya bacakan secara singkat, yaitu ada instrumen likuiditas bank syariah. Untuk mengatasi masalah likuiditas dalam dunia perbankan, baik itu bersifat kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas, maka banyak sekali cara yang bisa digunakan. Ketika terjadi kelebihan likuiditas, pemerintah bisa mengatasinya dengan cara menerbitkan surat berharga Islami, baik itu sebagai sukuk ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada instrumen yang harus dilakukan bank agar dapat tetap liquid, yaitu yang pertama ada giro wajib minum atau GWM. Simpanan minum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Yang kedua yaitu ada clearing, sarana perhitungan utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna untuk memperlancar lalu lintas pembayarannya yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Yang selanjutnya ada BLI. BLI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Selanjutnya di sini ada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Akad wadiah adalah suatu akad penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima penitipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Salah satu peran SWBI ini dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi bank syariah yang memiliki adalah likuiditas pada saat tidak tersedianya dana dari pasar uang maupun dari Bank Indonesia untuk perbankan syariah. SWBI dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu penitipan dana dan penyelesaian transaksi penitipan dana. Salah satu akad dalam produk perbankan syariah adalah akad wadiah. Pengertian akad wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Produk perbankan syariah dengan akad wadiah antara lain dalam produk giro wadiah, tabungan wadiah, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Kemudian, adapun penyelesaian transaksi penitipan dana yaitu yang pertama, pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro bank atau UUS pada Bank Indonesia sebesar nilai titipan dana. Yang kedua, dalam hal Bank Indonesia memberikan bonus kepada bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, maka Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro bank sebesar nilai bonus yang besarnya diatur dalam ayat 3 dan ayat 4. Yang ketiga, dalam hal Bank Indonesia akan memberikan bonus kepada bank atau UUS yang menitipkan dana, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
Yang keempat, maka besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan puas terakhir yang terjadi atau rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudoroba sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau UUS. Kemudian, tarik ulur trade-off likuiditas dan profitabilitas. Dalam usaha mempertahankan likuiditas pada posisi yang ideal, bank dituntut untuk selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun, di sisi lain, bank berkewajiban menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Keadaan seperti ini menunjukkan adanya hubungan yang saling berpengaruhi antara likuiditas dan profitabilitas yang umumnya terjadi tarik kepentingan atau trade-off, yaitu jika likuiditas tinggi maka profitabilitas bank akan rendah. Berlaku sebaliknya, jika likuiditas rendah maka profitabilitas bank akan tinggi. Selanjutnya yaitu rasio keuangan likuiditas. Rasio likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Melalui rasio likuiditas, pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Di dalam rasio keuangan likuiditas terdapat 3 rasio. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan alat perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti utang piutang. Nah, rumus dari rasio lancar yaitu total aktiva lancar dibagi total kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Digunakan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar dengan utang lancar. Rasio ini memperlihatkan kesanggupan suatu perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar tanpa memperhitungkan akun persediaan. Nah, rumus dari quick ratio yaitu total aktiva lancar dikurang persediaan dibagi total kewajiban lancar. Kemudian yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio. Adalah alat ukur mengenai seberapa besar uang kas yang dimiliki suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya. Rasio ini hanya bergantung pada investasi jangka pendek yang dapat dipasarkan. Kemudian rumus dari cash ratio yaitu kas dibagi dengan total kewajiban lancar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.